Welcome back to THR, Transportasi Hari Raya. Halo Kalau Moda, gak kerasa ya kita sudah di penghujung episode THR. Tapi jangan sedih, karena hari ini aku akan tetap kasih informasi ke kalian seperti biasanya. Sekarang saatnya kita lihat informasi terbaru mengenai pergerakan penumpang di H+6 Lebaran tahun 2024. Berdasarkan data dari Siasati yang didapatkan pada H+6 Lebaran tanggal 18 April tahun 2024 pukul 5 waktu Indonesia Barat, tercatat sebanyak 988.986 orang melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum. Sekarang kita bandingin yuk perbandingan jumlah angkutan umum H+6 tahun lalu dengan periode tahun ini. Angkutan jalan tahun lalu sebanyak 220.885 penumpang dan tahun ini mengalami sedikit perubahan sebanyak 220.005 penumpang. Angkutan ASDP tahun lalu sebanyak 271.217 penumpang dan tahun ini mengalami perubahan sebanyak 223.963 penumpang. Angkutan laut tahun lalu sebanyak 88.038 penumpang dan tahun ini meningkat sebanyak 89.108 penumpang. Angkutan udara tahun lalu sebanyak 270.150 penumpang dan tahun ini mengalami perubahan sebanyak 264.172 penumpang. Angkutan kereta api tahun lalu sebanyak 172.073 penumpang dan tahun ini meningkat sebanyak 180.177 penumpang. Selanjutnya, untuk penumpang terbanyak di H+6 ditempati oleh penumpang angkutan udara tercatat sebanyak 264.172 penumpang atau 26,71% dari total penumpang angkutan umum sampai dengan H+6. Sekarang kita akan beralih ke angkutan pribadi melalui Jabodetabek. Untuk kendaraan bermotor, tahun lalu yang keluar masuk sebanyak 738.394 kendaraan, sedangkan tahun ini sebanyak 697.191 kendaraan. Sementara untuk mobil pribadi, periode tahun lalu yang keluar masuk jalur tol dan arteri sebanyak 583.603 kendaraan, sedangkan tahun ini ada sebanyak 403.233 kendaraan. Kalau moda, perlu diingat bahwa data ini bersifat dinamis dan angka ini masih akan terus bergerak selama masa angkutan lebaran tahun 2024. Untuk kaula moda penumpang setia kereta api, kalian harus tahu ketentuan bagasi yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan dalam kereta api. Untuk barang yang diperbolehkan, barang bawaan dapat diletakkan di bagasi dengan ketentuan bagasi kereta api maksimum 20 kg dengan volume maksimum 100 desimeter kubik, kecuali sepeda lipat, kursi roda, kereta bayi, dan tongkat alat bantu jalan. Dan untuk barang yang tidak diperbolehkan, 1. Hewan peliharaan, 2. Papan selancar, 3. Semua bahan yang mudah terbakar, 4. Semua barang yang berbau menyengat, 5. Barang yang menurut undang-undang dilarang diangkut di bagasi. 6. Barang yang menurut pertimbangan petugas besarnya tidak pantas. 7. Jika ada kelebihan bagasi, penumpang wajib membayar biaya kelebihan bagasi sebelum diperbolehkan naik ke gerbong kereta api. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semua ya. Aku mau ngingetin lagi nih bahwa masih ada kesempatan untuk kalian mendapatkan diskon tarif tol hingga 20% bagi yang melewati ruas tol jalan di Pulau Jawa dan Sumatera. Diskon ini akan berakhir di hari besok, yaitu tanggal 19 April 2024 pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Kalau moda, untuk informasi selengkapnya mengenai mudik ceria penuh makna, jangan lupa selalu kunjungi website resmi mudik.kemenhub.go.id. Dan pantau terus informasi mudik dan balik melalui kanal-kanal berikut ini. Sampai ketemu di episode THR terakhir besok. See you!